Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kelemahanmu menguatkanmu. Namun sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa yang akan saya hantarkan. Ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Jika sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit renungan ya Tuhan, biarlah apapun yang kami terima dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Biarlah ya Tuhan apapun yang kami terima pada hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami dan dapat menjadikan kami menjadi lebih berharga di mata-Mu, dapat menjadi biji mata-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan memberi kita kelemahan dengan tujuan untuk membuat kita menjadi semakin kuat? Kelemahan yang Tuhan berikan bagi kita bukan Tuhan berikan dengan tujuan untuk membuat kita menjadi down, menjadi terpuruk dan tidak bisa berkembang. Justru sebaliknya, Tuhan bertujuan supaya kita bisa menjadi lebih berkembang, kita bisa menjadi termotivasi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai contoh, seorang remaja berusia 16 tahun bernama Sarah. Ia merupakan seorang siswa yang memiliki kelemahan di dalam public speaking. Ia orang yang sangat grogi jika harus berbicara di depan umum. Ia seringkali diejek oleh teman-teman sekelasnya karena ia tidak bisa melakukan paparan. Saat harus melakukan paparan di depan kelas, ia malah diam dan tidak bisa berkata-kata. Untungnya, ejekan yang diterima Sarah itu tidak menjadikan Sarah menjadi down. Sarah malah menjadi termotivasi dan terpacu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ia terpacu untuk bisa menunjukkan kepada teman-teman dan sekitar bahwa ia akan bisa untuk berbicara di depan umum. Usaha demi usaha dilakukan Sarah. Sarah membeli buku public speaking, membacanya, mempraktekannya. Ia juga tidak jarang berlatih berbicara di depan kaca. Hal itu membuat rasa percaya diri di dalam diri Sarah menjadi berkembang. Akhirnya Sarah bahkan mampu untuk mengikuti berbagai lomba pidato dan ia juga menulis buku tentang kiat-kiat public speaking. Bagaimana cara untuk bisa berbicara di depan umum dengan baik. Contoh serupa juga saya alami sendiri. Suatu ketika saya pernah diberi kesempatan untuk bisa mengikuti lomba sebagai seorang tutor, di mana saat itu saya harus berbicara dan juga mengajak audiens untuk terlibat di dalam apa yang saya sampaikan. Sebelumnya saya sudah beberapa kali mengikuti lomba berpidato dan lain sebagainya yang memerlukan skill public speaking, tapi saya tidak pernah mengikuti lomba yang harus melibatkan orang lain dalam apa yang saya paparkan. Hal itu menjadi tantangan baru untuk saya. Pertama kali saya latihan, saya diberi skor 3 dari 10 oleh seorang pelatih. Dan itu cukup membuat saya menjadi berpikir, berarti kemampuanku sangat kurang, aku masih sangat jauh dari kata baik. Tapi komentar itu, nilai 3 itu membuat saya malah menjadi termotivasi. Saya menjadi ingin membuktikan bahwa saya bisa untuk melakukan public speaking yang baik dengan melibatkan orang-orang di sekitar saya, dengan melibatkan audiens di dalam paparan yang akan saya sampaikan. Hingga akhirnya hari lomba tiba dan puji Tuhan saya mendapatkan juara di dalam perlombaan tersebut. Contoh hal serupa juga ada di dalam Alkitab yang akan kita baca dari Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Galatia 6 ayat 4 mengingatkan kita untuk kita bisa melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita diingatkan untuk bisa menilik, untuk bisa menengok setiap kelemahan yang ada pada diri kita dan berusaha menjadikannya sebagai alasan untuk kita bisa bermegah, untuk kita bisa berbangga diri dan kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus berkembang setelah kita melihat kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Galatia 6 ayat 4 mengingatkan kita untuk tidak menjadikan alasan kelemahan kita menjadi alasan sebagai kita tidak mau berkembang. Justru sebaliknya, kita diingatkan untuk bisa menjadikan kelemahan kita menjadi motivasi untuk bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kelemahan yang kita miliki tentunya susah untuk diubah. Namun kita bisa meminimalisirnya dengan melakukan usaha-usaha yang harus kita telateni, yang harus kita lakukan secara berkala dan terus-menerus. Usaha demi usaha yang kita lakukan pastinya akan membuahkan hasil dan membuat kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
Untuk itu, jangan lupa untuk menengok kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing dan berusaha untuk mengatasinya, karena kelemahanmu menguatkanmu. Sekian perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Bapa untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apapun yang sudah kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Biarlah kami dapat menjadikan kelemahan kami sebagai alasan untuk memotivasi diri kami sendiri supaya berkembang menjadi lebih baik. Jangan biarkan kami ya Tuhan untuk menjadikan kelemahan kami sebagai alasan untuk tidak bertumbuh, namun mampukan kami untuk menjadikan kelemahan kami sebagai alasan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang berharga di mata-Mu dan menjadi biji mata-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sekian perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi saudara dan sekitarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.